Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang senantiasa kami taati bersama-sama, yang kami hormati segenap tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang terhormat Bapak Haji Dwi Hari Cahyono Eshud Esos MAP selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKS. Kemudian yang kami hormati Bunda Dewi Irvani yang insya Allah selalu mendampingi beliau ini kemana-mana ini, Masya Allah. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Irfan Yuli, ya, Ketua DPD PKS Kabupaten Malang. Yang kami hormati pembicara workshop pada sore hari ini, yang pertama Bapak Agus, yang kedua Ibu Novika Fajarini. Oh gitu, Pak Agus saja ya. Oh Bunda Dewi. Marilah kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah pertemuan pada sore hari ini menjadi semakin barakah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri,
terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Mari maem luwe maneh. Insya Allah tidak ya. Alhamdulillah luar biasa, semangat, kita bangga sebagai warga negara yang cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, tidak berpanjang kata, kita masuk kepada sambutan yang insya Allah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Malang kepada Bapak Irfan Yuli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati dan kita cintai bersama Bapak Dwi Hari Cahyono, anggota Dewan dari PKS Provinsi Jawa Timur. Yang kedua yang kita hormati bersama Ibunda Dewi Irfani. Saya ceritanya nggak apa, ceritanya panjang banget, banyak ceritanya beliau, insya Allah. Yang saya hormati Bapak Agus selaku pemateri, nanti akan berikan materi tentang pertanian konservasi, wujud pelestarian sumber daya pertanian untuk generasi mendatang. Yang saya hormati Bapak Isa Ansori, Bapak Mar Setiawan Aji, tuan rumah, dan seluruh hadirin, para tokoh, tamu undangan yang saya cintai dan dirahmati Allah SWT. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada sore hari ini Allah memperkenankan kita semua bermuajahah silaturahim dalam rangka undangan kegiatan workshop yang diadakan oleh anggota dewan kita dari fraksi PKS. Dan workshop ini tentunya akan bermanfaat buat kita semua. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan konsolidasi pemenangan kita PKS Kabupaten Malang, wabil khusus Dapil 5. Insya Allah siap semua memenangkan Dapil 5. PKS 1 kursi insya Allah. Merdeka. Bapak Ibu yang rahmat saudara, acara hari ini tentunya acara yang sudah sering dilakukan oleh anggota dewan kita, Bapak Dwi Hari Cahyono, dan tentunya jenengan mungkin beberapa juga sudah pernah hadir di kegiatan-kegiatan beliau. Karena sesungguhnya ya inilah kiprah dari anggota dewan kita, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera tentunya sudah memberikan banyak kontribusinya, memberikan banyak saluran aspirasi dari masyarakat yang dibawa kepada pemerintah Jawa Timur atau bahkan ke pemerintah pusat terkait banyak program ataupun bahkan keluhan-keluhan masyarakat yang mungkin tidak sempat atau tidak sampai dengan sampaikan ke kami. Kalau memang itu adalah sesuatu yang bisa kita sampaikan ke gedung dewan untuk kemudian dijadikan sebuah keputusan undang-undang untuk perbaikan negara dan bangsa ini, maka kita terdepan untuk menyampaikan itu. Banyak hal yang kemudian sudah kita sampaikan, kita aspirasikan. Kalau dari yang lokal saja, itu Bapak Dwi ini sudah banyak memberikan saluran aspirasi mulai pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan yang lainnya. Dan insya Allah ke depan kita akan selalu berkiprah bersama dengan semua. Dan tentunya ini tidak bisa kita sampaikan kalau kita tidak mempunyai wakil di dewan itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang diundang di sini, alhamdulillah ini para penggerak wakil. Jadi
bukan hanya penggerak TPS. Kalau TPS itu terlalu kecil menurut, karena di sini kalau di Kabupaten Malang itu kalau bicara TPS, satu dapil itu sudah 1.200 TPS, satu dapil 5 ya. Nah, kalau diundang semua nggak cukup nanti. Nah, kita bawa di sini, yang kita undang di sini adalah para penggerak di tiap dusun, dan insya Allah kalau mereka sudah berkomitmen bersama-sama kita untuk memperjuangkan suara kita, dan khusus di sini yang hadir di sini, saya bisa sampaikan bagi nanti yang akan dibawa adalah Pak Dwi, Bu Dewi dan saya, dan insya Allah nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Mudah-mudahan acara demi acara nanti bisa lancar, kemudian bisa memberikan keberkahan bagi kita semua, dan bisa kemudian menjadikan kita semakin semangat untuk memenangkan dan memperjuangkan PKS di Kabupaten Malang, wabil khusus di Dapil 5 insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kurbanio, Ketua DPD PKS Kabupaten Malang. Hadirin sekalian, sambutan selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi workshop dengan tema pertanian, konservasi, wujud pelestarian sumber daya pertanian untuk generasi mendatang, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Dwi Haricayana. Kepada beliau, wakil tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sebelum memulai acara biasanya ingin ada sholawatan, mau dan tidak? Sholawat itu dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa nilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa nilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang senantiasa kita taati bersama, sesepuh, tidak sepuh, para pepunden yang selalu kita minta nasihatnya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Irfan Yuli, Ketua DPD PKS Kabupaten Malang. Yang saya hormati, saya banggakan tuan rumah Pak Aji. Yang saya hormati, saya banggakan ketua tim pemateri ada Mas Agus dan Bunda Dewi, serta seluruh kader penggerak di Dapil 5 Kabupaten Malang. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat, walafiat dan kemuliaan serta Allah. Salawat, salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya dalam suasana yang relatif sedikit panas tapi sejuk, insyaallah, di daerah Singosari ini. Dan ini merupakan roadshow saya yang kesekian kali, hampir 33 kecamatan dan hampir di kota juga sudah selesai. Kita keliling ke Kabupaten Malang dan ada juga 1 kecamatan, 2 titik, 3 titik dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini bertempat di Singosari ini. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang saya inisiasi dan kita programkan bersama kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kewajiban kami sebagai anggota DPRD Jawa Timur bagaimana memberikan edukasi, memberikan manfaat pada masyarakat, utamanya dalam pembangunan sumber daya manusia. Kita katakan bersama bahwa pembangunan bisa sukses berhasil dikala SDM-nya juga mumpuni. SDM-nya juga punya skill yang baik di dalam menerima apa-apa yang menjadi bab-bab tentang hal-hal tentang pembangunan. Untuk itu saya keliling di Malang Raya ini dengan berbagai materi tema workshop. Kebetulan karena saya lihat yang diundang Karangploso, Wagi dan sebagainya yang identik dengan pertanian, makanya materi-materinya kaitannya dengan pertanian. Kalau tempo hari di Sumber Manjing Wetam karena dekat dengan laut, maka kemarin materi workshopnya tentang budidaya ikan laut. Salah satunya adalah budidaya lobster dan ikan udang fanani. Dan saya berharap nanti apa yang diberikan pemateri bisa diresapi bersama, tapi karena waktu dan kesempatan mungkin nanti hanya awang-awang saja, ya, awang-awang saja. Untuk itu nanti perlu pendalaman dan sebagainya dengan acara yang lainnya. Sebenarnya di acara workshop ini Bapak Ibu sekalian, satu pemateri harus 3 jam. Ya, kalau 2 pemateri 6 jam. Siap udah membuatan? Siap? Siap nggih? Betul siap? Luar biasa, berarti menang 2024 ini. Ya. Nah, ini nanti kalau sudah siap dapat materi workshop 6 jam siap, ya berarti punya loyalitas yang luar biasa, punya fisik yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Jadi nanti gampang untuk memenangkan di dapil Dapil 5 Kabupaten Malang. Monggo nanti dilunjing saja sama pemateri. Kalau ada yang usul nggak, kira-kira berapa jam? Udah, nggak ada usulan ya? 6 jam ya? Siap ya? Siap 6 jam ya? Oh ya, alhamdulillah. Kalau gitu jangan dikurangi nanti Pak Mulai. Langsung aja tancap gas di 3 jam. Sekarang jam 4:kurang 1/4. Nanti pemateri pertama sampai jam 7. Habis itu jam 7 tambah 3 lagi, jam 10 pulang. Oke, siap ya? Bismillah. Tapi nanti tawar-menawar aja sama ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang sekali lagi yang terpenting adalah acara ini adalah silaturahim dengan panjenengan semuanya. Saya berusaha untuk menyapa seluruh masyarakat Malang Raya yang diwakili oleh panjenengan, dan juga ada Bunda Dewi dan juga Pak Irfan nanti
ke depan akan juga mewakili panjenengan semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan panjenengan semuanya, dan saya berharap nanti yang diberikan bisa diresapi bersama-sama dan juga nanti bisa diterapkan di kemudian hari. Pertanian berkelanjutan penting bagi kita, bagi anak cucu kita. Jika dengan mengolah tanah itu tidak baik, mengolah tanah serampangan, maka nanti yang anak cucu kita kedapatan atau mendapatkan tanah yang gersang dan sebagainya, yang pada akhirnya tidak ada yang tertarik dengan pertanian. Makanya nanti mohon dipahami bersama bersama. Yang terakhir, saya berharap dan berdoa semoga yang hadir pada kesempatan kali ini dimudahkan segala urusannya, Amin. dimudahkan membayar hutang-hutangnya, Amin. Banter ya, kayak terdapat utangnya, diberi anak yang soleh dan soleha, Amin. yang sakinah mawadah warahmah, Amin. tahun depan bisa ke Mekah dan Madinah Amin. semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop dengan tema pertanian konservasi, wujud pelestarian sumber daya pertanian untuk generasi mendatang dengan resmi saya buka. Dan saya pesan nanti tolong kalau ada yang merekam nanti diedit ya, kan nanti ada hal-hal yang memang tidak bisa kita jadi konsumsi publik hanya untuk kalangan internal. Dan saya tanya sekalian pada sore hari ini yang hadir di sini semuanya tim penggerak atau bukan? Tim gerak. Tim penggerak PKS? Tim penggerak Pak Irfan? Bu Dwi, Pak Bu Dewi? Pak Dwi? Kalau ada yang bukan dari situ setelah workshop bisa segera pulang. Nah, ini kan habis ini workshop selama 6 jam. Habis 6 jam yang bukan tim bisa pulang duluan. Nah, yang tim berarti tambah 3 jam lagi. Jadi totalnya 9 jam. Ya bisa Pak Dwi, tapi kursinya melayang semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan meriah untuk Bapak Dwi Hari Cahyono, luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua, sekaligus memotivasi kita semua untuk menjadi warga negara yang produktif dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masuklah kita kepada materi workshop 6 jam. 6 jam. 6 jam ya. Kali teori. Orang bisa terasi. Insyaallah santai lah. Insyaallah Pak Agus itu orang yang baik. Nanti jadi nego. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu workshop pertanian konservasi, wujud pelestarian sumber daya pertanian untuk generasi mendatang bersama Bapak Agus. Kepada beliau, waktu tepat kami persilakan. Tepuk tangan untuk Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Irfan Dini, Ketua DPD PKS Kabupaten Malang, yang terhormat Bapak Dwi, anggota dari DPRD Provinsi Jawa Timur, dan yang saya hormati juga Ida Dewi, caleg untuk PKS Provinsi. Perkenalkan, saya Agus. Kami akan mencoba membawakan materi tentang pertanian konservasi, wujud pelestarian sumber daya pertanian untuk generasi mendatang dengan durasi mungkin 6 jam. Mau disepakati berapa? Nanti karena saya diminta tahun disepakati berapa jam, Pak? 1 jam? Atau 1/4 jam? Oh, kayaknya banyak 1/4 jam. Kalau 6 jam saya tak pulang duluan. Tapi mau izin untuk pulang. Oke, mungkin tidak lama-lama. Karena tadi disampaikan dua bahwa keterbatasan waktu, maka apa yang kami sampaikan di sini nanti hanya sekedar di awang-awang, artinya memerlukan tindak lanjut kalau memang ini akan menjadi sebuah program.
Baik, kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, tadi saya sudah oleh Agus, saya sejak tahun 2012 dulu saya adalah kepala cabang suatu bank, kemudian saya resign dan memilih untuk menjauhi riba pada saat itu. Kemudian saya dikenalkan dengan namanya cacing tanam. Kaitan dengan judul adalah cacing adalah biokonversi paling bagus untuk tanah. Seperti itu. Pada tahun-tahun itu saya membuka peternakan cacing besar-besaran. 1 bulan itu kira-kira memproduksi cacing hampir 4 ton. Pada saat itu harga per kilo cacing itu adalah 30.000. Jadi dari cacing itu sudah mendapatkan belakangan. Sampai detik ini pun cacing tanah masih merupakan suatu bisnis yang sangat bagus. Kami mendapatkan order sampai hari ini itu setiap hari mengirim 1 kontainer yang namanya vermikompos. Vermikompos ini adalah kotoran dari cacing. Bayangkan Pak, kotorannya cacing itu dijual, kami ekspor sampai ke Iran. Setiap hari 1 kontainer permintaan. Maka pesan saya adalah mari beternak cacing. Cacingnya kita beli, kotorannya pun kita beli. Sangat luar biasa. Tetapi bahasan saya bukan itu. Yang saya bahas adalah cacing ini sebagai sumber konversi bahan untuk konversi lahan di Indonesia. Pada saat saya keluar dari kepala cabang suatu bank, lalu bergerak dengan cacing, saya langsung mengembangkan bisnis ke luar negeri, Pak. 2 tahun saya di Mesir, hampir beberapa tahun di Filipina, di Madinah, di Malaysia, termasuk ke Nigeria. Dan itu adalah berbisnis cacing. Kenapa cacing di sana berguna? Karena masyarakat di luar sana sudah sadar bahwa yang mereka makan itu adalah hasil dari pupuk-pupuk kimia yang pada akhirnya nanti sangat berbahaya buat kesehatan anak cucu. Bahkan ketika Malaysia itu sudah membuat kebun organik sendiri untuk keluarganya sendiri. Jadi dia kalau butuh sayur tinggal ngambil di kebunnya. Dan itu mereka menggunakan cacing. Maka bisnis cacing saya bisa sebarkan sampai hampir ke 35 negara. Tahun 2017-2018 saya pulang ke Indonesia, kemudian berfokus pada pertanian di Indonesia. Karena pada tahun itu kami melihat masyarakat Indonesia, petani-petani Indonesia pada menjerit karena hasil produksi pertaniannya meningkat sedikit, tetapi biaya pupuknya sangat besar, sangat tinggi. Pupuk kimia. Tergerak dari situ kami kemudian mengembangkan suatu sistem pertanian organik yang menggunakan pupuk kompos, menggunakan pupuk dari kotoran cacing. Itu kami gunakan dan kami campur dengan bakteri-bakteri tertentu. Ternyata setelah itu diterapkan di lahan pertanian, Pak. Kami terapkan pada saat itu adalah di Ngawi. Ada satu desa yang kami terapkan itu, dan alhamdulillah dalam 3 kali siklus, 1 tahun nggak salah 3 kali siklusnya itu dari produksi 1 hektar 5 ton itu pada saat kita ubah menjadi organik, tidak 100% organik karena kita masih menggunakan urea dan lain-lain untuk mengkonservasikan. Jadi lahan-lahan di Indonesia ini sudah terlalu banyak kena pupuk, mereka keras, tidak ada mikroba, tidak ada cacing di situ, maka lahan itu kemudian menjadi mati, produksi turun dan mati. Nah itu coba kami perbaiki. Pada saat panen pertama dari 5 ton produksi normal full kimia, itu kami buat semi organik, itu menghasilkan 8 ton, Pak. Dari 5 menjadi 8 ton. Panen kedua, siklus kedua, tetap kami gunakan, kami kurangi lagi kimianya sedikit demi sedikit, kemudian kami tambah di organiknya dengan bakteri-bakteri yang kami miliki.
itu berubah menjadi 12 ton. Bayangkan Pak, dari panen 5 ton dia menjadi 12 ton. Ini saya siakan kepada dunia. Bahkan di siklus ketiga yang asalnya dari 5 ton ini menjadi 16 ton Pak, dalam satu kali panen. Bayangkan, sebenarnya di Indonesia ini kita bisa mau swasembada beras, bisa. Bahkan lebih baik lagi berasnya menjadi beras organik dengan harga yang lebih mahal. Dari menggunakan full kimia 5 ton dengan harga pada saat katakan saya katakan 10 ribu lagi per kilo menjadi 16 ton dengan harga per kilo kalau organik itu bisa 18 ribu. Itu peningkatan yang luar biasa sekali. Ini sampai orang luar negeri pada datang ke Ngawi untuk membuktikan sendiri karena mereka tidak percaya. Orang luar itu kalau nggak melihat sendiri mereka nggak percaya. Mereka datang ke Ngawi melihat sendiri, mereka merekam, bahkan pada saat panen itu direkam mulai dari padinya padinya dibabat sampai dijadikan benar-benar padi putih. Mereka melihat rendemennya yang awalnya pada saat itu 55 itu menjadi 65, sehingga mereka percaya. Dampaknya adalah saya dikontrak di Filipina itu kerjasama dengan satu distrik Pak, namanya DKI, mungkin satu kota itu. Semua petaninya menggunakan teknologi yang kami kembangkan dan hasil panennya dibagi. Sebenarnya kami ingin kami terapkan di Indonesia Pak. Jadi kalau awalnya 5 ton itu kami akan bantu dengan pupuk dan lain-lain. Si petani ini nggak perlu lagi mengeluarkan biaya pupuk. Maka hasilnya 8 ton. Maka selisih yang 3 ton ini dibagi 2 antara petani dengan kami. Jadi petani sudah dapat 5 ton ditambah lagi dengan 1,5 ton. Petani mendapat 6,5 ton tanpa mengeluarkan biaya pupuk. Nah itu yang kami lakukan di Filipina Pak, di satu kota. Panen kedua menjadi 12 ton. 5 ton kami berikan ke petani. 7 ton selisihnya ini dibagi menjadi 2. 3,5 petani, 3,5 kami. Sehingga petani menerima 8,5 ton tanpa mereka mengeluarkan biaya. Nah program ini sangat diminati oleh pemerintah di luar negeri, di Filipina, di Malaysia, sangat diminati. Sayang sekali ini belum bisa dilakukan di Indonesia. Mungkin nanti dengan insya Allah dengan adanya Pak Ivan Yuli, Pak Dwi, Bunda Dewi, kita menjadi punya pengawal program di mana ini kalau diterapkan di Indonesia tentu petani-petani akan senang. Larinya adalah generasi dari generasi ke depan pendatang, anak-anak petani ini yang sekarang sudah tidak mau lagi jadi petani karena dari 5 ton dikurangi harga pupuk sekian maka marginnya menjadi tipis. Mereka lebih senang pergi ke kota menjadi penjaga toko, UMR lebih tinggi mungkin. Tapi kalau dengan program yang panennya sampai 16 ton itu mereka akan tertarik Pak, karena hasilnya luar biasa, sehingga anak petani ini kembali lagi ke desa untuk menjadi petani. Sebenarnya itu yang kami harapkan, sehingga jangka panjang pertanian di Indonesia tetap akan menjadi maju. Tidak seperti saat ini ketika anak-anak petani sudah tidak mau lagi menjadi petani, ke depan mau seperti apa. Itu yang poinnya. Poin yang kedua adalah ketika kita bermain dengan pupuk-pupukan organik, maka dipastikan kondisi lahan itu akan menjadi keras. Urea, NPK, Zara dan lain-lain ini membuat kondisi lahan keras. Memang hasilnya instan Pak. Begitu ditambah pupuk organik, kondisi tanaman akan menjadi sehat. Tetapi jangka panjang ini akan menurun. Kekuatan tanah ini akan semakin menurun sehingga menjadi ladang. Kalau jadi ladang dijual jadi perumahan, sudah petaninya hilang. Berbeda dengan organik, ketika organik ini di awal-awal mereka akan mengurai kimia-kimia yang ada di lahan jaringan, di lahan petani yang sekarang sudah keras ini. Kalau kita masukkan dengan bakteri-bakteri tentu, dia akan mengurai sehingga kimianya lama-lama akan habis. Di dalam bakteri yang kami berikan itu di situ juga termasuk ada bakteri-bakteri untuk cacing dan lain-lain, sehingga lahan ini semakin lama akan menjadi semakin subur. Jadi kalau kimia itu lahan semakin tidak subur
Kalau ingin menghasilkan tetap, maka pupuknya harus ditambah, dosis pupuknya harus ditambah. Tapi kalau dengan organik sebaliknya, dia tidak bisa instan seperti kimia, tapi untuk jangka panjang itu sangat luar biasa karena dia akan semakin banyak, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Produksinya akan meningkat sangat signifikan seperti yang sudah kami lakukan di kami. Terdekat di sini kami pernah lakukan di Pasuruan, Pak, dan itu terbukti. Tetapi sekali lagi sebagus apapun programnya, kabutut kalau tidak ada yang mengawal, ya hilang. Percuma. Contoh lagi adalah kami bukan antinya, kami berusaha untuk mengubah pertanian ini menjadi organik. Contohnya adalah di dalam slide untuk pemberantasan hama. Hama pertanian yang luar biasa itu tikus, Pak, biasanya. Hama tikus nanti ada di kain dari hama. Tikus ini, Pak, kalau menyerang, biasanya petani-petani disemprot, tikusnya dibunuh. Petani tidak, mungkin juga tahu, tapi tidak berdaya. Ketika tikus-tikus ini semakin berevolusi sehingga mereka nggak bisa mati lagi dengan semprotan yang diberikan. Bahkan mereka berevolusi menjadi lebih kuat dan mengajak teman-temannya untuk menyerang lahan. Maka yang terjadi adalah racunnya ditambah lagi lebih tinggi. Itu nggak akan pernah selesai, akhirnya menjadi racun lebih tinggi. Padi yang kita makan mengandung banyak racun. Tidak bagus untuk kesehatan kita. Di luar negeri ini sudah tidak lagi. Di Filipina yang kami terapkan adalah sama dengan di beberapa pertanyaan ini. Kami memahami karakter dari hewan. Hewan ini paling takut dengan predator. Dia merasa takut dengan predator. Dia paling benci mencium bau jenazah, ya, mencium bau batang, dia mencium bau mayat temannya. Maka apa yang kami lakukan adalah kami mempunyai bakteri-bakteri khusus, Pak, itu untuk mengurai si tikus. Tikus kami bunuh, kami masukkan ke dalam suatu ember bakteri, kami tutup, kami urai dia sampai 3 hari. Setelah 3 hari, air ini tadi kami campur dengan, kami cairkan dengan air biasa, kami semprotkan ke lahan. Bukan hanya bau badang, dengan bakteri-bakteri yang kami miliki, baunya tidak bau badang tikus, tapi cukup untuk dikenal oleh tikus. Dengan ini disemprotkan ke lahan, bisa bertahan 1 minggu, maka tikus itu mencium bau badang temannya di situ. Logikanya tikus berarti ada predator di situ yang membunuh temannya, maka dia lari, Pak. Jadi yang kami gunakan bukan membunuh tikus sebanyak itu, tapi kami takut-takuti dengan badan tikusnya. Dengan begitu tikus tidak akan datang. Tapi kami dapat komplain, tetangga sebelah tikusnya jadi semakin banyak. Karena tikus gak datang ke sini, Pak. Wah, itu kami sempat dikomplain, tapi ya nafsi-nafsi sendiri dia salah, nggak mau pakai cara yang sama. Artinya kita juga mengembangkan, Pak, pembunuh apa pestisida organik. Insya Allah kalau cara-cara ini diterapkan, Pak, petani menjadi semakin makmur, semakin sejahtera. Generasi ke depan pun juga mau turun ke sawah dan pendapatan akan semakin meningkat. Mungkin itu dulu, ada yang ditanyakan, Pak? Karena waktunya sebelumnya sudah habis. Moga nanti kita bisa bahas itu lebih lanjut. Mungkin kalau memang ada petani-petani yang tertarik, kalau kami akan titipkan program ini kepada dari Pak Yuli dan Pak Iwan dan Pak Dwi. Juga kalau ada yang mungkin tertarik dengan cacing tanah, monggo nanti kalau panitia. Yang jelas itu juga salah satu program yang bagus, Pak. Kebutuhan cacing sekarang luar biasa, dan semoga semua ini bisa kembali ke petani-petani kita menjadi petani-petani yang makmur, benar-benar makmur, dan Indonesia akan bebas dari kimia, semuanya menjadi organik. Baik, monggo. Pak, itu yang paling sulit. Nomor apa? Yang paling sulit Ada di kelihatan. daerah kami itu hama itu bukan tikus, Pak, tapi kaper. Yang putih-putih itu ya. Kupu putih. Pertanian di sana itu malah super, kata orang Jawa susu kaper gitu. Nah, untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan kualitas
sayur yang kita produksi terutama, dan untuk menghindari hama kaper yang sulit dibasmi itu gimana Pak ya? Iya, betul. Dengan cara organik ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kami pernah mengalami hal serupa di Filipina. Kapernya punya putih-putih gitu, kayak cabuk gitu ya, kayak cabuk. Organiknya sebenarnya daun sirsak Pak. Ya dengan paling gampang adalah membuat kalau beras dikhususi itu apa Pak? Leri. Nah, cairannya itu Bu, namanya cairannya biasanya kita siram di tangan-tangan, nah itu leri ya? Apa sih Pak? Tajin. Air Leri. ya, itu kemudian kamu masukkan bakteri. Nah, memang tidak bisa dengan itu dibiarkan. Biasanya petani membeli EM4 atau apa kata ya. Nah itu kami mempunyai bakteri yang memang kami ciptakan sendiri untuk itu. Kami dari leri itu tadi airnya itu kami simpan selama 3 hari, kami fermentasi. Setelah itu disemprotkan. Paling bagus juga kalau biasanya mengenai di lombok itu ada cabuk-cabuk yang putih-putih di baliknya daun. Nah itu dengan fermentasi daun sirsak itu sudah bisa. Banyak Pak kalau jadi sebenarnya kita banyak Pak caranya. Kalau mau menggunakan cara yang A, B, C, saya ini semuanya terbukti. Sayangnya terbuktinya di luar negeri. Tapi kalau diperkenankan nanti kami bisa bantu. Mohon nanti jangan hubungi saya Pak, langsung jangan coba praktekkan di tempatnya dengan kami undang kami datang ke sana, kita praktek bareng-bareng. Monggo langsung dilihat. Karena di luar negeri langsung dibandingkan Pak, satu deret ini kacang panjang di pupuk kimia, satu deret ini dan pupuk organik kami. Langsung di apple langsung di tempat yang sama, langsung diadu. Dilalah di Filipina ini sering terkena topan angin. Kalau sudah seperti itu sudah seminggu nggak bisa kelahan. Setelah seminggu yang kimia ini tadi mati, yang organik tetap jalan. Kenapa? Karena yang kimia ini butuh disemprot, dikasih makanan instan. Akarnya ini nggak bisa berjuang sendiri. Sementara yang di organik itu yang disuburkan adalah tanahnya, akarnya. Sehingga walaupun nggak disemprot oleh petani, nggak dikasih makan, mereka bisa cari makan sendiri. Sayuran-sayuran Pak, kami punya bonceng yang kayak gabus yang kayak ini besar itu Bu, kayak terong lebih besar itu apa? Ya blonceng. Nah, itu bahkan sampai ditolak oleh pabrik saking besarnya Pak. Jadi jangan khawatir Pak, Bu, di Indonesia ini banyak orang pintar. Banyak Pak, mau bikin melon sebesar apa bisa. Mau bikin semangka kotak, semangka lonjong, semangka ini bisa. Mau dibikin sebesar apapun bisa. Cuma ya itu tadi belum tersampaikan ke masyarakat. Baik lagi mudah-mudahan nanti adanya beliau-beliau di pemerintahan kami bisa membantu, kita bisa saling bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmunya ya, mencerahkan kita semua. Banyak inovasi terobosan luar biasa. Semoga nanti setelah ini bisa di follow up. Monggo yang barangkali tertarik untuk belajar dengan beliau. Baik, Bapak sekalian, kita langsung masuk cepat aja. Yang kedua, materi yang kedua, ini soal akan disampaikan oleh Bunda Dewi Irfani. Kepada Bunda Dewi, waktu tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberi kita banyak nikmat, terutama kesehatan ya. Kesehatan, kesempatan, waktu luang. Kalau tidak ada semua itu dari Allah, kita nggak akan bisa ketemu ya Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah, semoga kebersamaan kita di siang hari ini akan membawa kebaikan untuk kita semuanya, mendatangkan keberkahan dan terutama yang kita nanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga
ini tidak hanya sekedar materi, tapi yang terpenting karena ini semua yang datang adalah para penggerak, ya semoga pulang dengan membawa sebuah optimis dan motivasi baru. Yakin bahwa dengan senantiasa menjaga kondisi diri kita dalam kondisi energi yang positif, kita terutama dalam kondisi terjaga keikhlasan, kita tidak akan pernah kehabisan energi. Kita tidak akan pernah merasa lelah, mungkin lelah sebentar, lelah fisik ya, nggak apa-apa berbaring sebentar. Apalagi kalau kayaknya ini kalau penggerak ini kayaknya harus saya ajarin gimana caranya bisa istirahat dalam waktu 5 sampai 15 menit saja, tapi ketika bangun kesegarannya sama dengan tidur 8 jam. Mau apa tidak? Mau ya? Ya insya Allah nanti saya nggak pelit ilmu kok, nanti bagi-bagi. Tapi tidak sekarang karena materinya pertanian ya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semuanya tetap diberi oleh Allah keistiqomahan untuk tetap mengikuti semua segala sunnah-sunnahnya, karena itulah hidup kita bisa bernilai baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya materi yang utama yang terkait dengan praktisi pertanian seharusnya ada seseorang yang harusnya datang di hari ini, tapi karena beliau berhalangan ya akhirnya saya menggantikannya. Dari segi materi khusus dengan terkait dengan segala hal tentang pertanian sebenarnya sudah secara undang-undang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi. Mungkin saya lebih ke hal yang lain, walaupun memang salah satu kompetensi saya adalah sarjana kehutanan. Mungkin saya nyerempet ke pertanian ya. Itu mungkin kurikulum vitae saya boleh dibaca. Itu seabrek aktivitas saya. Insya Allah terkait dengan, mungkin saya kaitkan sedikit ya, terkait dengan saya sebagai konselor dan sebagai profesional hipnoterapis Islami, di mana kami memiliki sebuah klinik namanya Klinik Rawat Inap Rumah Sehat Al Basiro, adanya di Tambung Turen. Nah, saya sendiri di ruang praktek saya ketika sedang tidak keluar seperti ini, saya membersamai pasien-pasien saya yang sedang mengalami gangguan mental. Jadi terkait dengan mental ini sangat erat hubungannya dengan SDM atau sumber daya manusia ya. Jadi dalam hal pertanian ini, sebagus-bagusnya program Menteri Pertanian, sehebat-hebatnya teknologi atau apapun ilmu yang terkait dengan pertanian agar hasil pertanian menjadi semakin baik, bisa melakukan efisiensi atau bisa mengurangi biaya produksi, tapi kalau SDM-nya belum beres, tetap program yang baik, teknologi yang baik juga tidak akan bisa diterapkan dengan baik. Jadi tetap yang menjadi perhatian utama adalah kondisi SDM-nya atau manusianya sendiri atau petaninya sendiri. Karena di wilayah-wilayah tertentu banyak petani yang tetap mempertahankan metode yang lama, metode yang kuno, yang sudah tidak pas dengan kondisi zaman, sehingga akhirnya terkalahkan ya dengan tempat-tempat lain yang sudah memakai, yang sudah sangat terbuka mengikuti teknologi, kemudian belajar selalu menambah ilmu, pengetahuan tentang pertanian, tentang bagaimana teknologi pertanian, bahkan
di tempat-tempat wilayah tertentu mereka sangat terbuka yang terkait dengan agribisnis, ya, bahwa petani tidak hanya menanam saja kemudian menghasilkan hasil pertanian, tapi juga memahami dan punya keterampilan dalam berbisnis, sehingga hasil pertaniannya sendiri dikelola sedemikian rupa agar dari waktu ke waktu hasilnya, kemudian kualitasnya, efisiensinya, dan segala hal yang terkait dengan perekonomian itu semakin hari semakin meningkat. Banyak sekali yang menjadi kendala kenapa petani itu kok tetap aja begitu hasilnya. 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sampai sekarang bahkan cenderung menurun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah dari SDM-nya sendiri yang kurang terbuka dengan pengetahuan baru, teknologi baru, bahkan tidak tertarik dengan agrobisnisnya, tidak tertarik dengan pengelolaan pertanian yang dikaitkan dengan bisnis, ya, pada akhirnya hasilnya tetap saja. Ya, jadi mungkin sedikit himbauan, ya, bahwa mari kita sama-sama di bidang apapun kita, termasuk di bidang pertanian, tetap selalu terbuka dengan ilmu baru yang sebelumnya tidak kita pahami. Kalau seandainya itu akan mendukung dan membuat hasil kita, ya, bisa meningkat dan bisa perkembangannya pesat dari waktu ke waktu. Kita tidak perlu stuck atau mempertahankan pola lama kalau sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terbaru. Jadi pahami, ikuti, ya, perkembangannya, ikuti teknologinya, walaupun harus belajar dari ilmu-ilmu pertanian yang dilakukan di luar negeri misalnya. Apalagi tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa ternyata banyak sekali terobosan-terobosan baru, tapi lebih ditangkap oleh para petani di luar, gitu ya, karena di dalam tidak mendapatkan dukungan atau bahkan mungkin tidak dipahami, ya, oleh para pengambil kebijakan mungkin, ya, walau alam seperti apa, dari mana ini titik aninya, sumbatannya. Akhirnya yang mendapat keuntungan adalah para petani di luar negeri. Nah, mungkin dengan salah satunya dengan jalan adanya workshop seperti ini, mulai terbuka untuk belajar dan terus belajar seperti apa sih teknologi terbaru dalam pertanian yang bisa kita ikuti dan bisa kita eksekusi ke lahan pertanian kita. Ya, kalau memang dicoba dan masuk akal dan juga hasilnya ternyata bisa dibandingkan, ya, mengapa tidak untuk kita pakai, gitu ya. Oh, itu semua untuk keuntungan kita sendiri. Pada akhirnya kalau hasil pertanian baik, ya, kemudian bisa terus meningkat dari segi kualitas dan kuantitasnya, tidak akan menutup kemungkinan anak-anak kita, ya, para milenial ini juga tertarik, ya, kepada pertanian. Kenapa? Salah satu sebabnya anak-anak milenial tuh gak kepingin jadi petani katanya gitu. Betul gak Bapak Ibu? Rata-rata kan gak ada yang tertarik, ya, anak-anak muda itu. Ya, karena keuntungannya apa katanya gitu. Apa Pak? Oh, gak ada lahannya. Oh, siap, lahan banyak sebenarnya. Cuma belum dimanfaatkan dengan baik, ya. Gak ada lahannya kalau di sini, ya. Ya, tetap bagaimanapun, ya, segala terobosan dan teknologi baru yang akan membawa kita kepada maksimalnya kualitas dan kuantitas pertanian kita, tetap kita harus berusaha terbuka, tangkap semua ilmunya, curi ilmunya. Kalau seandainya itu akan membawa hasil pertanian kita kepada hasil yang terbaik, dan insya Allah, ya, dengan kesungguhan, ya, dengan memahami sampai sedetail mungkin, ya, bagaimana
mengeksekusinya dalam di lahan kita dalam kesehariannya, tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi jalan, akan semakin bertambahnya hasil produksi kita dengan kualitas yang terbaik. Mungkin ini sudah dikasih kode. Udah 15 menit berarti ya. Jadi khusus untuk saya ya, walaupun tidak terkait dengan pertanian Bapak Ibu, karena saya memang setiap hari menghadapi orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental, dan saya pun adalah pembina inklusi dan disabilitas Malang Raya. Jadi mungkin di antara jenengan ada saudara atau siapa yang punya anak berkebutuhan khusus, disabilitas ya, mempunyai kecacatan mental atau fisik atau apapun, dan saat ini belum mendapat penanganan yang baik ya, sehingga perkembangannya stuck ya, atau tidak ada perkembangan sama sekali misalnya gitu, monggo silahkan jangan sungkan untuk menghubungi saya ya. Karena memang menurut data ya, anak-anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus di Malang Raya ini terutama baru 12% yang bisa sekolah dan mendapat penanganan yang baik. Yang 88%-nya itu sangat-sangat tidak terurus ya. Jadi itu yang menginisiasi saya untuk saya founder dari Spiritual Mentality Healing Center Indonesia ya, salah satu lembaga layanan sosial yang sudah diresmikan oleh Departemen Kesehatan. Ya monggo dimanfaatkan kalau memang ada yang membutuhkan, silakan difasilitasi untuk dihubungkan ke saya. Semoga itu bisa menjadi jalan agar mereka juga punya hak yang sama ya, untuk bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa lebih pintar, untuk bertemu dengan bakat terbaiknya ya, karena Bapak Ibu mereka itu memang kelihatannya seperti disabilitas atau berkebutuhan khusus, tapi pasti ada satu hal kekurangan pada mereka, tapi Allah pasti selalu titipkan kelebihan juga yang harus ditemukan agar mereka bisa mandiri, bermanfaat, bisa menghasilkan ya. Membutuhkan nomor telepon saya, silakan dicatat kalau membutuhkan. Mungkin untuk ada yang mengalami gangguan mental, belum tertangani, belum tertolong, yang dekat dengan sini Lawang, itu rumah sakitnya sudah sangat overload ya. Siapa yang pernah ke sana? Penuh kan ya? Malah pasien-pasien saya kebanyakan dari Lawang pindah ke sana karena di Lawang penuh. Boleh 081 252 550 500, silakan di layar aja. Mungkin cukup sekian dari saya. Silahkan kalau mau konsultasi langsung ke nomor saya, nggak usah sungkan ya. Semoga bisa menjadi jalan ya, akan menjadi kebaikan untuk siapapun yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mulia untuk Bunda Dewi Irfani, luar biasa. Dua pembicara kita singkat, padat, tetapi menawarkan banyak kemanfaatan ke depan. Itu yang penting. Alhamdulillah sudah ingin memberikan, mengembangkan kemampuannya, keadaannya untuk kemanfaatan kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian selesailah sudah acara workshop kita pada sore hari ini. Ya. Dari 6 jam ya. Padahal konsolidasinya 6 jam Pak Dwi. Baik, saya kira cukuplah. Dengan demikian selesailah sudah acara workshop kita pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dwi, Pak Ivan, dan Pak Agus, dan Bunda Dewi atas semua yang diberikan untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi acara workshop selesai, kita masuk